Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Kucuk Kripto dan Saham di sini. Oke guys, jadi kali ini kita bakalan membedah ya. Nah, jadi setelah kalian nonton ya, untuk kalian yang udah nonton video Bitcoin di video yang sebelumnya ya, itu ataupun di video yang ini akhirnya Bitcoin ke setelan pabrik. Nah, mungkin kalian udah cuan luber banget ya. Nah, kalau kalian udah nonton itu ya, selamat untuk kalian yang udah main di future ya, ataupun juga kalian yang udah nge-short gitu ya. Nah, tapi kalau untuk pemain Indodax yang membeli BIR ya, koin BIR, nah itu kayaknya sedang bermasalah ya teman-teman ya, katanya ya. Nah, koin BIR-nya juga ikut turun gitu. Nah, aku juga kurang paham nih, entah permainan apa yang dibuat sama Indodax. Oke, jadi kita lanjut aja. Untuk teman-teman yang belum masuk ke dalam grup Telegram, silahkan gabung aja ya. Linknya ada di deskripsi, teman-teman bisa gabung. Oke, di sini aku mau intip dulu ya. Untuk harga Bitcoin ya sekarang adalah harga yang ya kalau misalnya dibilang murah ya, ini dibilang murah. Cuma ini belum ada apa-apanya teman-teman. Kalau misalnya kalian bandingin sama histori-histori sebelumnya ya. Nah, jadi di sini kalau untuk teman-teman yang bertanya, Bang udah bisa serok ataupun udah bisa beli atau belum gitu ya. Nah, yang jelas di sini untuk kalian yang mau membeli belum saatnya ya. Belum saatnya untuk teman-teman membeli Bitcoin. Oke, nanti kita akan bahas secara teknikalnya. Di sini yang harus kita ketahui ya, itu crypto fear and greed-nya Bitcoin itu menurun dari 31 ke 29. Ya, kalau dibilang turun itu nggak terlalu ekstrim karena orang masih berani untuk trading di market ya, karena ada future itu tadi sih. Nah, yang jelas untuk teman-teman ya, itu harus berhati-hati kalau kalian bermain di exchange FTX. Nah, itu yang punya tokennya itu FTT ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat sendiri hampir 100% ya dia turun sendiri itu. Yang lain masih belasan persen atau puluhan, ya nggak nyampe 20-an lah ya. Dia udah 71%. Nah, ada beberapa rumor yang mengatakan bahwasanya dia akan menyusul seperti Luna, termasuk Solana ya. Solana termasuk koin yang terkena imbasnya dari dampak buruk ataupun juga berita buruk dari FTX Exchange. Nah, jadi di sini untuk teman-teman semuanya yang mau withdraw ya, kayak mau withdraw dari FTX Exchange itu kayaknya udah nggak bisa, soalnya dari beritanya sendiri yaitu sudah dibekukan gitu ya. Nah, seperti yang udah kita share di grup Telegram ataupun juga di YouTube kita ya, udah kita share gitu. Nah, yang jelas di situ udah kita share dan yaitu dia hasilnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, untuk yang berikutnya mungkin di sini adalah koin-koin yang berbasis metaverse. Ya, di sini teman-teman aku ingatin sama kalian yang megang koin metaverse, siap-siaplah kalian untuk mengalami guncangan susulan seperti FTX Exchange. Kenapa demikian? Karena di sini secara news ya, ini Meta ataupun juga Facebook ini memecat kurang lebih 11.000 karyawannya. Ya, walaupun 11.000 tergolong kecil, kita nggak tahu ya ke depannya apakah ini sebuah langkah awal untuk memecat para karyawannya. Karena ya bisa dibilang ini untuk meminimalisir pengeluaran ya, karena kan kalau misalnya terlalu banyak karyawan kan banyak juga ya pengeluaran untuk menggaji dan lain-lain gitu. Nah, jadi ini adalah sebuah berita buruk ya, termasuk berita buruk untuk koin metaverse. Jadi teman-teman hati itu. Nah, jadi di sini kita cek dulu. Michael Saylor ingin berkata apa lagi? Jika memiliki resiko pihak lawan itu bukan uang. Sulit dimengerti. Semoga Bitcoin turun. Exchange OKX, KuCoin, Poloniex, and Huobi ini melakukan bukti cadangan memungkinkan pengguna memverifikasi apakah dana Bitcoin mereka benar-benar ada gitu ya. Nah, jadi di sini rata-rata udah pada orang-orang udah pada takut dan orang pada mikir apakah
ini nanti beberapa X yang lainnya bakalan seperti FTX ya. Sekelas FTX yang nomor 2 menurut data di CMC itu bisa hancur kayak gitu guys. Nah, jadi di sini bahwasanya yang harus diwaspadai memang semua tentang kripto. Pokoknya kalian tuh harus waspada ya guys, karena memang nggak ada yang bisa menjamin kita tuh bisa selalu ada di bull market. Karena di sini market merah sedang menguasai itu. Oke. Jadi ini mungkin beberapa berita yang mungkin bisa kalian lihat sendiri ya secara. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat sendiri untuk berita-berita rata-rata itu pasti bahasnya FTX ya. Karena memang lagi hype banget di beritanya. Nah, Bitcoin melonjak $1.000 dalam 1 jam setelah pengumuman pembelian FTX Binance. Oke, nah jadi di sini teman-teman silahkan baca-baca aja berita-beritanya ya. Oke, next di sini kita bakalan coba untuk bahas ya. Di sini aku punya beberapa skema, yang mana ini skema yang kita punya ini adalah skema dari Bitcoin gitu ya. Nah, yang pertama mungkin aku di sini punya skema, yaitu ada yang namanya pattern descending triangle ya. Nah, mungkin di sini tarik aja deh. Descending triangle di sini. Oke. Kita coba buatkan dulu ya. Sini garisnya teman-teman. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita tarik aja ya, kita lewatin aja shadow-shadownya. Nah, ini adalah shadow-shadow doang yang sebelumnya, dan ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, dia udah close di bawah sini. Dan ini bahaya banget ya, dari time frame 4 horse-nya memang udah berada di bawah-bawah semua guys. Kalau nggak percaya kita cek aja dari 4 horse-nya ya. Secara 4 horse ini Bitcoin udah ada di bawahnya. Nah, jadi kita akan coba dari 1D aja ya, biar enak. Nah, jadi ini untuk teman-teman semuanya ya, sedangkan moving average-nya itu ada di 19.500 gitu. Nah, yang jelas kalau misalnya teman-teman mau beli Bitcoin sekarang, sangat tidak recommended. Terus gimana nih cara ngukur yang namanya descending triangle pattern ya. Di sini kita akan coba untuk ukur dulu ya descending triangle pattern-nya. Nah, kita anggap yang descending-nya itu yang ini ya teman-teman ya. Nah, yang ini. Yang descending itu yang aku kasih lingkaran nih. Nah, jadi di sini kita coba cocokkan aja. Coba aku cocokkan dengan gambar yang sudah kita punya. Di sini adalah descending upper trend line, ataupun juga di sini descending triangle-nya. Ini triangle-nya. Nah, jadi di sini syaratnya yang pertama dia harus downtrend. Yang kedua, di sini dia harus konsolidasi dulu ya. Ini konsolidasi harga, berarti dia nggak langsung turun, berarti ada konsolidasi harga. Dan di sini dia punya yang namanya upper garis trend line-nya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Terus di sini adalah flat lower trend line, ini rata ya. Terus yang kelima nanti kita akan teruskan. Oke, yang pertama kita cek dulu dari downtrend ya. Memang benar ya, Bitcoin lagi downtrend-nya. Nah, jadi di sini yang pertama udah benar. Oke, di sini yang pertama benar. Terus yang kedua di sini kita cek lagi. Yang kedua adalah konsolidasi. Bitcoin di sini sudah konsolidasi ya. Di sini kalian bisa lihat. Nah, nih. Oke, kita pakai Elliott Wave aja guys ya. Nggak usah deh, begini aja. Nah, ini yang pertama dia downtrend ya guys ya. Downtrend. Terus di sini dia konsolidasi, dia sudah konsolidasi teman-teman. Nah, di sini dia sudah konsolidasi. Oke. Dia sudah konsolidasi ya. Terus syarat yang ketiga yaitu ialah dia memiliki, ini yang keempat ya. Yang ketiga tadi di bawah, yang ketiga dan keempat kalian bisa lihat flat lower trend line sama descending upper-nya. Di sini yang keempat, yang ketiga di sini dia punya ya yang namanya itu flat low. Nah, ataupun juga di sini harga yang rata di bawahnya ini ada. Terus di sini kita hapus dulu bulat-bulatnya biar lebih jelas.
Terus di sini trendline atasnya juga ada guys di sini ya. Nah, jadi dia sudah lengkap dan ini kalau menurutku sudah bisa dibilang sebagai descending triangle dan kita tinggal menunggu yang nomor 5. Jadi nomor 5 harusnya seperti ini. Kalau misalnya dilihat dari pergerakan ataupun juga bukan pergerakan ya. Kalau misalnya dilihat dari ilmu yang ada di buku-buku gitu ya tentang penurunan apa namanya nih dari descending triangle, maka dia harus retest dulu. Setelah dia retest seperti ini ya, maka dia akan melanjutkan penurunannya. Oke, untuk cara mengukurnya dia itu biasanya dari konsolidasi pertama itu ya teman-teman ya. Nah, oke, jadi sekarang kita akan coba ukur dari konsolidasi pertama ya. Nah, jadi kita akan coba ukur penurunannya berapa nih. Konsolidasi pertama sampai ke bawah sini. Sini aja deh. 24% ya. Ini kontor ya, teman-teman ya. Maksudnya ini belum realnya. Oke, jadi untuk area penurunan paling dalam kalau menurut trendline, kalau menurut dari pattern ini ataupun descending triangle, maka garis menunjukkan pada angka 13.769 USD. Nah, jadi teman-teman mungkin untuk kalian yang betul-betul yakin ini bisa turun, ya kalau aku yakin ya, ini bisa turun dalam, ya silahkan kalian silahkan pasang short ya gitu ya. Nah, untuk kalian yang nggak yakin ya udah nggak usah gitu. Nah, yang jelas di sini coba kita lihat dari 1D-nya. Nih, bener ya, kalau misalnya dari 1D ini ya, kita ukur tadi ya 24%. Dia betul, dia berada di resisten pada tahun 2019 tanggal 22 Juni guys. Nah, jadi ini nggak salah ya yang kita ukur ini tadi. Nah, ini udah benar. Oke. Jadi sekarang Bitcoin sedang mengalami ini ya, penahanan. Ini area penahanannya nih guys. Cuma ini nggak terlalu kuat menurutku karena secara nggak langsung patternnya udah mendukung juga ya. Terus di sini untuk area paling rendah ya, paling rendah itu bisa sampai dalam banget guys. Ya kalau misalnya dihitung dalam banget ya keberapa kita nggak tahu ya. Yang jelas di sini target paling rendah menurutku saat ini adalah 13.700 ataupun 13.800, kita bulatkan aja. Oke, jadi gitu aja teman-teman ya untuk kalian, semoga bermanfaat. Thank you, dan jangan lupa kalian bisa atur keuangan kalian masing-masing. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.